Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Muhammad Ibnu Adam, offering D S1 Pendidikan Fisika dari kelompok 3 yang beranggotakan Yeni Audina dan Yohana Teresia. Di part 2 ini saya akan melanjutkan materi dari saudara Yeni Audina. Saya akan menjelaskan gerak harmonis sederhana teredam mengenai metode mendeskripsikan redaman osilator. Oke, langsung kita mulai ke materi. Nah, pada awal bab ini kita telah mengetahui untuk energi osilator itu diberikan dari yang dapat dari persamaan berikut. E sama dengan setengah MA kuadrat omega kuadrat, atau yang sama dengan setengah S A kuadrat, yaitu sebanding dengan kuadrat amplitudo. Bahwa dengan adanya gaya Rx ini atau R turunan pertama dari X amplitudo meluru sebagai waktu. Dengan persamaan E eksponensial min RT per 2M. Sehingga peluruan energi akan sebanding dengan persamaan tersebut dalam kurung pangkat 2 atau eksponensial min RT per 2M dalam kurung pangkat 2, yaitu eksponensial pangkat RT per M semakin yang menunjukkan semakin besar nilai gaya redaman R, semakin cepat peluruan amplitudo dan energinya. Jadi kita dapat menggunakan faktor eksponensial untuk menyatakan laju, amplitudo, dan energi yang berkurang. Untuk mengukur laju di mana amplitudo menghilang, misalkan dalam persamaan eksponensialnya, yakni sebagai berikut. X sama dengan A, atau amplitudonya, eksponensial min RT per 2M sin omega T per Pi. Kita dapat mengambil Pi sama dengan Pi per 2 ya. Pi. Sehingga persamaan dapat ditulis sebagai X sama dengan A0 eksponensial min RT per 2M cos omega aksen T. Jadi dari X sama dengan A eksponensial min RT per 2M sin omega T per Pi. Karena Pi sama dengan Pi per 2, maka kita tulis X sama dengan A0 E eksponensial min RT per 2M cos omega aksen T. Dengan X sama dengan A0 pada T sama dengan 0 atau T-nya bernilai 0, perilakunya dapat mengikuti kurva 2.5 seperti berikut. Nanti kita terangkan ya. Jika periode osilasi adalah tau aksen di mana omega aksen sama dengan 2pi per tau aksen, kemudian satu periode setelah amplitudo adalah diberikan oleh persamaan berikut. X sama dengan A0 eksponensial min RT per 2M dalam kurung 1 dikali min tau aksen. Kemudian itu seperti A0 per AN sama dengan X sama dengan eksponensial pangkat R tau aksen per 2M sama dengan eksponensial delta. Berikutnya, gambar 2.5 rasio logaritmik dari dua amplitudo yang berjarak satu periode adalah penurunan logaritmik
yang didefinisikan sebagai berikut. Delta sama dengan logaritma eksponensial dalam kurung AN per AN plus 1 yang sama dengan atau senilai R to aksen per 2M. Next. Di mana delta sama dengan R per 2M to aksen sama dengan logaritma eksponensial A0 per A1. Disebut penurunan logaritmik. Penurunan logaritmik delta adalah logaritma rasio dua amplitudo osilasi yang dipisahkan satu periode amplitudo yang lebih besar menjadi pembilang karena eksponensial pangkat delta lebih dari 1. Demikian pula A0 per A2 sama dengan eksponensial pangkat R 2 to aksen dibagi 2M. Lalu sama dengan sama dengan eksponensial 2 delta. Dan A0 per AN sama dengan eksponensial N delta. Secara eksperimental, nilai dari paling baik yang ditemukan dengan membandingkan amplitudo osilasi yang dipisahkan oleh N periode untuk grafik logaritma eksponensial A0 per AN. N untuk nilai turunan dari N yang berbeda memiliki kemiringan delta. Oke, berikutnya mengenai relation time or modulus of decay, atau yang biasa disebut adalah waktu relasi atau modulus peluruan. Cara lain untuk mengekspresikan efek redaman adalah melalui waktu yang dibutuhkan untuk amplitudo meluruh, yakni eksponensial pangkat min 1 yang sama dengan 0,368. Dari nilai aslinya A0, waktu ini disebut waktu relasi atau modulus peluruan dan amplitudo. Pada AT sama dengan A0 eksponensial pangkat min RT per 2M sama dengan A0 eksponensial min 1. Pada saat atau pada waktu 2M per R. Dalam mengukur peluruan alami di dalam pecahan, eksponensial pangkat min 1 dari nilai aslinya adalah prosedur yang sangat umum dalam fisika. Waktu untuk proses peluruan alami untuk mencapai 0 adalah tentu secara teoritis tidak terbatas hasilnya. Demikian, itu tadi adalah presentasi saya pada part 2 kali ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yohana Teresia, pada part 3 mengenai contoh soalnya. Apabila ada kesalahan dari saya atau yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.